Oh, sudah selesai 3 juz. Masuk jilid 4. Mriki zuhure jam pinten Bapak Ibu? 12 lebih berapa? Sesuai tentatif acara istirahat jam pinten, Pak? Nggih. Saya menyesuaikan. Jam 12. Istirahat sholat sama makan jam berapa? Jam 12. Jam 12 ya? Oke. Oke, kita sampai jam 12. Nanti dilanjut apa? Sholat zuhur, dilanjutkan apa? Makan sampai jam berapa? Sampai jam 1. Oke. Mugi-mugi mangke bakdo zuhuran abah sampun saged lanjut. Ngaten nggih? Nggih. Terus kula harapane hanya sampai jilid 4 saja. Harapannya bakdo istirahat, sholat dan makan, nanti abah sudah bisa melanjutkan sampai akhir dan nyambung ke sanad panjenengan maringi ijazah. Ya. Monggo. Jilid 4. Jilid 4 itu pembahasannya 1 tentang lafzul jalalah, yaitu lafaz yang ada dalam kalimat Allah. Yang la biasanya itu hanya dibaca tipis, maka ketika lafzul jalalah kadang tipis, kadang tebal. Terus sudah diajarkan tentang fawatihus suwar, huruf-huruf di awal surat yang dibaca hurufnya. Terus membahas tentang hukum mim. Juga dilanjutkan hukum mat dengan berbagai macam ragamnya. Nanti ada mat muttasil, munfasil dan lain sebagainya. Juga yang terakhir akan mentakkidi masalah nun sukun, tapi sudah memberikan nama-nama, bukan sekedar contoh bacaannya. Jadi sudah mulai penamaan, ada idhar, ikhfa dan lain sebagainya. Saya ulang, dalam jilid 4 akan membahas tentang lafzul jalalah. Yang kedua, fawatihus suwar. Yang ketiga, hukum mim sukun. Yang keempat, tentang hukum mat. Dan yang kelima, tentang penamaan nun sukun dan hukumnya. Ada yang keenam, tetapi tambahan di bawah, yaitu mulai belajar pegon. Napa? Pegon niku napa? Nggih. Huruf Arab. Nggih. Bahasane ora bahasa Arab. Nanti kalau domah diganti wau, kira kasrah diganti ya. Niku ada di jilid 4. Harapane lulus yambua yo iso maca huruf Arab sing berharokat. Yo iso maca huruf Arab pegon. Nah, pegon sudah dimulai di jilid 4. Oke, kita masuk ke halaman pertama. Lafzul jalalah otomatis sebagaimana yang kita tahu akan dibaca tipis saat didahului kasrah, akan dibaca tebal saat didahului fathah atau dhammah. Jadi anak-anak insya Allah cepat paham karena kasrah tipis, fathah dhammah tebal. Untungnya harokat ya cuman i, a, i, u saja, nggak banyak banget. Kalau di kita kan a, i, u, e, o banyak sekali. Nah, o aja kalau di Jawa macam-macam. Ada o, ada u, ono loro, ono loro. Nah, di Arab cuman nah ya, Kalau di bahasa kita kadang banyak sekali pola-polanya. Yang perlu diperhatikan bahwa praktek yang dilakukan kalau itu tarkik atau tipis semua pasti bisa. Coba kita bilang billahi. Semua santri pasti bisa. Tapi yang ini tallahi, abdullahi. Ini yang perlu praktek dan kajian, terutama anak-anak yang memang agak susah. Sholat mawon, kalimat pertama nopo?
Allah. Allahu Akbar. Ini kadang sampai yang tua pun terpeleset kalau tidak hati-hati. Ora maca Allah malah macane Allah loh. Padahal maca Allah itu sudah mengganti huruf. Yang tadinya lam menjadi waw. Sakjane nak mau kajian ilmiah, nak ana wong maca Allahu itu lebih benar daripada Allah. Karena wong sing maca Allahu itu hurufnya tetap lam, cuman dia salah dihukum sedikit saja. Yang harusnya tafkhim tebal, dia baca tarkik. Tapi hurufnya tetap benar la. Tapi kalau sampun membaca wa Allah, iku wis mboten lam malih. Wow, nak wis wow ndok salate ndok kepiye? Jadi sakjane sing paling salah niku Allahu pakai wow. Sing rada tapi urung bener napa? Allahu. Sing bener Allahu. Jadi daripada Allahu iku sakjane luwih mending napa? Allahu. Karena tidak mengganti huruf. Tapi sing paling bener kudune Allah. Ini yang perlu diperhatikan. Lanjut. Kita akan belajar pengenalan Fawatihus Suwar itu di halaman 3. Di bagian bawah sudah dikenalkan huruf-huruf yang dibaca di awal surat. Kalau dulu kita belajar tajwid Hayyun Tohur, ada ha, ya, to, ha, ro yang dibaca hurufnya saat awal kalimat. Dan nanti otomatis ditambah huruf-huruf yang lain. Yaitu di nomor 4 ada biasanya ada tambahan naqasa asa lukum. Sehingga ketika membaca Quran kok ketemu Fawatihus Suwar, otomatis dibaca hurufnya bukan terharokati. Menghindari orang-orang yang hanya belajar Al-Quran, orang tahu belajar Fawatihus Suwar, belajarnya dari Asy-Syaikh Al-Hajj Gogel radhiyallahu anhu misalkan. Iku iso-iso nak durung belajar Fawatihus Suwar iso ngomong ngene lho, Pak. Oh, ning Quran iku ana bahasa Inggris. Quran ana bahasa Inggris. Tenan, iki lho buktine dibuka, Pak. Iki dak bahasa Inggris. Apa iku? Iki ana yes. Yes. Piye bukakno? Ternyata bukan yes, Pak. Yasin loh. Goro-goro durung belajar Fawatihus Suwar. Niki salah satu pentingnya belajar Fawatihus Suwar. Fawatihus Suwar sudah dikasih pendahuluan, prakteknya agak di belakang. Hanya dikasih huruf-hurufnya saja dulu, prakteknya nanti. Halaman 5 langsung masuk ke hukum mim sukun. Kalau mim otomatis lebih mudah dari hukum nun sukun. Kenapa? Karena mim secara praktek hanya 2. Mim sukun yang dibaca dengung dan mim sukun yang dibaca tidak dengung. Masalah penamaan bisa menjadi 3. Tapi secara praktek hanya 2. Anak-anak mungkin diterangkan ini dulu sebelum nama. Lagi-lagi praktek dulu sebelum nama. Anak-anak kalau mim sukun prakteknya ada yang berdengung 2 harokat, ada yang tidak berdengung sama sekali. Kapan berdengung? Ketika mim sukun bertemu mim dan ba. Awas anak-anak, cuman mim dan ba nggih. Selain mim dan ba itu tidak dengung. Oh nggih. Awas juga dengungnya cuman 2 harokat, tidak lebih. Misalkan seperti ini, lahum maghfiratun annahum mulaqu rabbihim
fa inna lakum ma sa'altum. Lagi-lagi yang suaranya bagus terkadang memanfaatkan idgham untuk meliuk-liuk. Nah, seperti tadi misalkan fa inna lakum ma. Nah, ora tak terusno dadi Quran kok soalnya. Soalnya gak oleh. Jadi kadarnya cuman berapa? Nah, 2 harokat. Jadi fa inna lakum ma sa'altum. Lagi-lagi kalau mau melakukan tetap jangan kepanjangan. Hanya berapa harokat? 2 harokat. Angga. Begitu juga ketika mim bertemu ba, halaman 8. Amaddakum bi an'amin wa ma hum bi kharijina. Catatan khusus di buku yang lain, di beberapa kaidah yang lain yang tidak sama dengan yang bu'a, itu kalau mim ketemu ba kadang prakteknya pakai tafrij. Apa itu? Mingkeme ora pol. Nak yambua baik setelah mim sukun mim ataupun setelah sukun mim sukun ba, mingkeme tetap mingkem sampurno. Lakum ma. Begitu juga amaddakum bi. Ada beberapa bacaan termasuk yang dipraktekkan oleh para imam di Saudi. Itu ada tafrijnya. Jadi bacanya gini, tidak nak setelah mim kok ba, niku enggak mingkem tenanganan, ngeten. Amaddakum tidak kum, tidak. Kum ada sedikit tafrijnya. Begitu juga kalau nun ketemu ba sama. Kalau kita kan mingkemnya mim ba'di. Niku ada beberapa kaidah menggunakan tafrij mim ba'di. Enggak benar-benar mingkem. Nah, cuman kalau pakai sanad yang diajarkan romo-romo yai yang terbukukan lewat yambua, baik nun sukun bertemu ba maupun mim sukun bertemu ba, itu mingkeme purna. Niki kita diparingi keterangan, nak ujuk-ujuk krungu bacaan, lho kok mingkeme ora pol. Oh, iku pakai kaidah lain, mungkin dia punya guru yang lain. Istilahnya tafrij. Tafrij. Mim ba'di. Kalau kita mim ba'di. Amaddakum bi'an. Kalau kita amaddakum bi'an'am. Jadi sempurna mingkemnya. Kenapa mereka bisa membedakan? Untuk membedakan antara idgham yang mim sukun ketemu mim dengan mim sukun bertemu ba. Kalau kita sama, namanya beda, tetapi prakteknya baik mim sukun bertemu mim maupun mim sukun bertemu ba, walaupun secara penamaan beda, prakteknya sama. Niku kedah disatukan di yambua. Lah kalau selain mim dan ba otomatis jelas. Nah, seperti nomor halaman 11. Hum fiha, monggo. Saurikum ayati. Seperti itu. Kemudian nomor 13 yang paling bawah mulai ada contoh-contoh untuk pegon ba. Jadi tidak dibaca panjang, tapi karena pegon ba fathah diganti alif. Nah, itu mulai jenengan ajar ke pegon.
ba ba. Kalau dhammah diganti wau bu nggih. Kalau kasrah diganti ya bi. Ada yang pernah nanya kula, pegon niku anane ning Indonesia entok nggih? Mboten. Di belahan dunia sana juga pegon terpakai. Terutama di negara yang memang bukan negara Arab tetapi sudah memasukkan huruf Arab. Cuman bahasanya enggak Arab. Kalau di kita kan ada bahasa Indonesia, bahasa Jawa, kok ditulis gawa huruf Arab namanya pegon. Kula nate dolang teng Istanbul. Ngertos Istanbul nggih? Pundi niku? Turki nggih. Turki ndi Mas? Turunan kidul, mboten. Turki asli. Turki niku satu negara yang unik karena sebagian ikut Asia, sebagian ikut Eropa. Jadi sampean nak dolan ning Turki, iso sarapan ning Asia. Engko makan siang di Eropa. Engko makan malam di antara dua benua. Oh niku sampean nak dolan nang Turki. Piro Mas? Nak teng Turki murah. Niki nembe promo. Nak sedurunge corona iku 10 juta, sakniki 5 juta PP. Pesawatnya apa Mas? Turkish Airlines. 5 juta. Jadi jenengan terbang dari Jakarta, sampai Istanbul, terus balik mulih neh. Loh kok balik mulih neh Mas? Kan sampean cuma tuku tiket tok. Jadi itu untuk Istanbul, terus mulih neh. Nak pengen manggon beberapa hari berarti ada hitungan hotel, ada hitungan makan. Tapi kalau hanya sampai Istanbul dan balik 5 juta dapat. Nah, di Istanbul itu banyak manuskrip termasuk ada peninggalan-peninggalan sejarah karena memang di Turki itu sebagai dinasti Islam terakhir. Dulu kan jeng Nabi ibu kota di mana? Madinah. Khulafaur Rasyidin Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali di mana? Di Madinah. Pindah ke dinasti Bani Umayyah zaman Muawiyah, Yazid sak teruse. Ibu kota di mana? Di Damaskus. Terus pindah maneh dinasti Bani Abbasiyah. Ibu kota di mana? Di Irak. Terakhir niku dinasti Bani Turki Utsmani. Niku ibu kota di mana? Istanbul. Jadi seluruh pusaka itu dibawa ke Turki. Ketika Turki Utsmani runtuh berubah menjadi Republik Turki, kedarung benda pusaka di sana semua. Anak jenengan pengen lihat bajune Kanjeng Nabi, terompai Kanjeng Nabi, bajune Abu Bakar, pedange Umar, pedange Ali di sana semua. Nah itu termasuk Turki punya bahasa Turki, tapi ketika menguasai Arab dimasukkanlah Arab, tapi bahasanya tetap Turki. Nah, ketika ada bahasa Turki kok ditulis dengan huruf Arab, ning kono ngaranine ora pegon, Pak. Napa? Pernah dengar? Ikut dalam bahasa mereka dinamakan Osman Leja. Osman Leja. Nah, kalau di kita dinamakan pegon. Jadi ternyata di belahan benua lain ada. Lah di Yambua mulai diajarkan di jilid 4 sehingga kemanapun dia nanti belajar kok ketemu pegon bisa. Kalau di Jawa dinamakan pegon, kalau di Turki namanya apa? Osman Leja. Sampun. Nomor 15 sudah masuk tema mat. Mat iku nak mufrad, nak jamak mudud. Mat niku nak mufrad, nak jamak mudud. Mulane wong Jawa nak ana barang kok iso didhawokno jenenge madad. Iku asline bahasa Arab. Maddun jam'uhu mudud. Wong Jawa ngarani madad. Berarti saiki nambe belajar madad. Sing mau napa? Ora sing madad biasa. Nak mau kan belajar fathah diikuti alif, kasrah diikuti ya, dhammah diikuti waw. Mau madad tapi biasa. 2 harokat. A, I, U. Sekarang sudah mulai madate tambah dawa. Apa iku?
yang dipelajari pertama adalah mad wajib muttasil sama mad jaiz munfasil. Yang perlu diketahui tanda lagi ini. Kalau mad tabi'i 2 harokat tandanya enggak terlalu penting karena sama. Kalau tanda yang mad wajib muttasil terus nanti ada mad lazim kan beda nggih. Nak mad wajib pinten? 5 harokat. Nak mad lazim 6 harokat. Iku neng ngasih tanda pripun sih? Nah, awas tandane biasanya nak mad duwu diparingi napa dhuwure? Layar. Sakniki nomor 15 dengan petentengi layare. Nah, oke. Terutama ya di wasamai layare ma ini kan ada layarnya ten set kalih layar sing wonten teng ngandhap teng kalimat kaf haya niku lho teng huruf-huruf bawah. Apa bedane layar ning dhuwure ma karo layar ning gone kaf? Bedane napa? Nggih. Nah, niku Abah maringi tondo tapi nak mboten teliti jenengan mboten saged medake. Nak sing layar khusus 5 harokat, layarnya iku rada bujel. Rada bujel. Tapi nak layar untuk menandakan 6 harokat, niku layare tipis, jelentit. Coba jenengan tingali. Wasama layare pak rada papak. Terakhirnya rada papak. Tapi nalika jenengan kaf layare lancip. Oh. Tapi ngoten niku nggih tandha kanggo bocah-bocah. Nak jenengan pun hafal kaidah gampil. Lah, gampil ke bocah-bocah nak sing 5 harokat layare bujel. Nak 6 harokat layare lancip. Nah, oke. Kita coba wassamai wa ma banaha. Monggo. Layarnya bujel berarti 5 harokat. Sebelum mengasih nama mad wajib mutasil, layare bujel 5 harokat. Cara menghitung 5 sekarang. Berbagai metode punya cara. Ada yang pakai ketukan. Wasama dihitung. Tok, 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 tok ngasih 5 lagi lanjut. Ya. Nah Abah lebih suka pakai tangan, tidak pakai ketukan. Jadi untuk latihan, nak wis biasa tidak perlu terus menerus. Untuk latihan pakai napa? Tangan. Jadi wasama. Kalau udah 5 a, i, u. Jadi wasama i wa ma banaha. Hitungannya ngeten nggih. Nah, 6 nggih ngoten. Sampai 6. Kenapa Abah nggak suka pakai ketukan? Biasanya Abah memberikan keterangan, nak ketukan, iku kedawan. Kok saged? Soale tek tek loh, tek iku dadi loro. Jadi koyo-koyo nak 5 harokat malah dadine 10 karena tek 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 loh. Akhirnya sing sakjane 5 dadine 10 kedawan. Makanya latihannya pakai tangan saja. Tapi ya hanya latihan, tidak diteruskan. Kalau diteruskan pakai tangan terus, suwe-suwe koyo. Oh, ini untuk latihan. 5 harokat. Oke, ini yang sering diterangkan. Yaitu antara mad wajib muttasil dan mad jaiz munfasil. Kalau mad jaiz munfasil ada di 18, kalau mad wajib ada di 15. Dalam riwayat Hafiz
an Asim yang diriwayatkan di Yambu'a, walaupun penamaannya beda, yang ini mad wajib muttasil, yang ini mad jaiz munfasil, tapi tetap panjangnya sama. Kalau ulang, mad wajib muttasil dan mad jaiz munfasil, senajan beda istilah tapi panjangnya sama. Pinten? 5 harokat. 5 harokat. Kalau secara teori kan kita tahu mad wajib mutasil itu mad tabi'i bertemu hamzah dalam satu kalimat. Kalau mad jaiz munfasil, mad tabi'i bertemu di lain kalimat. Walaupun di sini dalam satu kalimat dinamakan wajib, di sini di lain kalimat dinamakan jaiz, tapi prakteknya podo-podo wajib. Nah, ini yang perlu dicatat. Karena kadang wonten rencang, lho kok istilahnya kok dibedakno gini. Nah, kenapa istilah itu menjadi beda? Karena memang sudah terlanjur terbiasa, tidak masalah. Tapi praktek harus tetap benar 5. Begini ceritanya. Dalam riwayat Hafiz itu toriknya berbeda, jalur sanad. Yang jalur sanad menggunakan Imam Syatibi, jenengan nak nate ngaos qiraah sab'ah wonten Nadham Syatibi Al-Hirzul Amani niku sing dikarang sinten? Imam Syatibi. Lah kebetulan Mbah Arwani ngaose ngangge Al-Hirzul Amani, torik yang lewat Imam sinten? Syatibi. Niku mad jaiz sama mad wajib muttasil dua-duanya 5 harokat. Karena ngajinya lewat jalur napa? Imam Syatibi. Lah, kalau ada orang lain ngajinya lewat jalur lain, salah satunya lewat jalurnya Imam Ibnul Jazri. Imam Ibnul Jazri dalam Al-Qiraat Al-Ashr, An-Nashr fil Qiraat Al-Ashr, itu kalau mad jaiz munfasil itu boleh wajah 3. Kok 3? Boleh 2, boleh 5. Boleh, jadi boleh pendek, pendek dalam artian orang pendek banget, biasa sama panjang. Jadi begini, misalkan kok ada mad jaiz, sekali baca 2 harokat, maka 2 harokat terus. Kok sekali baca kok 5 terus. Tapi kalau Imam Syatibi enggak, jaiz karo anu ya 5 kabeh. Nah, jadi kalau jenengan misalkan haji ta umroh, kok mendengar Imam Haromain membaca mad jaiz munfasil mok 2 harokat, padahal riwayatnya Hafiz, berarti dia mempraktekkan riwayat torek dari sinten? Ibnul Jazri. Nah niku podo-podo Hafize, podo-podo Asime, tapi toriknya beda. Kalau Yambu'a Mbah Arwani lewat jalur sinten? Imam Syatibi. Jadi ngeten. Misalkan nomor 18 kita lihat. Jadi kalau jalurnya Ibnul Jazri boleh 2 harokat. Inna a'toina, boleh panjang. Inna a'toina, boleh 2. Tapi kalau jalur kita Imam Syatibi harus panjang. Inna a'toina, itu harus sama. Nah, ini yang harus diperhatikan. Nah, cuman dalam penulisan mad jaiz munfasil itu ada yang benar-benar terpisah secara bacaan dan tulisan, tetapi ada penulisan yang beda. Maksudnya ketoke iku ora munfasil tapi muttasil, tapi hakikate munfasil. Contoh, ya ayyuha, deretan nomor 2.
Nak jenengan mboten ngertos nahwu, ya ayyuha iku sak kalimah tah rong kalimah, Pak. Nak ora arti nahwu, ya ayyuha berarti sak ka soalnya gandeng. Tapi hakikate nak jenengan ngertos ilmu nahwu niki dua ka. Yang tak satu ya huruf nida terus ayyuha. Nah, jadi koyo-koyo siji tapi asline loro. Nah, sing ngene model ngene iki ning Quran hanya ada 3, Pak. Mad jaiz munfasil yang ditulis koyo-koyo sak kalimah niku hanya ada 3 kalimat. Nomor setunggal niki ya ayyuha. Sing nomor kalih kalimat haulai. Ha iki hak tambah, ulai isim isyarah. Niku ha kalih u digambung. Padahal asline ha itu tersendiri, ulai tersendiri. Yang ketiga itu ada kalimat ha antum. Kula ulang, mad jaiz munfasil asline niku tertulis terpisah antarane mad kalih hamzah. Ada 3 kalimat mad jaiz munfasil yang antara mad tabi'i dengan hamzah digandeng tulisannya. Wonten pinten? 3. Nomor setunggal napa? Ya ayyuha. Nomor kalih haulai. Nomor 3 ha antum. Niki catatan mawon untuk sebagai guru tahu persis. Yang tertulis terpisah itu jenengan praktek bisa wakaf, bisa wasol. Tapi yang tertulis gandeng jenengan ora oleh wakaf. Misalkan haulai ora oleh jenengan wakaf ha terus ulai mboten langsal. Tapi nak nggawa inna altaina niku misalkan jenengan inna ujuk-ujuk mandek angsal. Tapi nak jenengan mandek mate mat tabi'i inna mandek 2 harokat. Nak mau wasolno menjadi pinten 5 harokat inna a. Begitu juga qalu mandek 2 harokat. Jenengan wasol ke nembe dadi mad jaiz munfasil. Qalu inna ma'akum. Kula ulang, kalimat dari mad jaiz munfasil kok tertulis pisah, maka jenengan saged wakaf menjadi mad tabi'i, diwasolno menjadi mad jaiz munfasil. Tapi kalau kalimat mad jaiz munfasil tertulis gandeng, maka jenengan ora oleh mandek. Berarti misalkan gini, yang nomor 3 nggih, nomor 3 inna, monggo praktek wakaf 2 harokat. Sekarang diwasol ke inna ilallahi raghibuna. Sedangkan yang baris nomor 2 ya ayyuha mboten saged ya ay mboten angsal. Karena tertulis gandeng maka tidak boleh dipisah. Berarti yang nomor 2 langsung hanya satu cara, yaitu ya ayyuhal muddatsiru. Monggo. Jenengan kok ana bocah kok pinter, sakit jenengan praktek ngoten. Yang 1 kali baca dipraktekke sekali, yang mungkin bisa wakaf bisa dipraktekke 2 kali. Nak praktek 2 kali wakaf mad tabi'i, wasol baru jadi mad jaiz munfasil. Kecuali di berapa kalimat tadi? 3. Itu tidak boleh wakaf langsung dan harus langsung praktek mad jaiz munfasil. Niku. Nak riwayat lain memang mad jaiz munfasil ada yang 2, tapi di Hafiz sendiri memang beda jalur sanatnya, beda cara. Kalau kita jalur napa nak ditangleti? Jalur saking Imam Syatibi. Niku mad wajib dan mad jaiz niku sama-sama 5 harokat. Nak lewat jalur Imam Ibnul Jazari
Wajib mutasil 5. Nak jaiz munfasil namanya aja jaiz, kan oleh ngoten. Berarti oleh 2 boleh 5. Istilah nggih. Nggih. Nomor 21 sudah dikenalkan mat yang panjang tadi, mat lazim. Kanggo gampang ke cerita tandane napa tandane? Layar. Nak 6 harokat berarti layarnya lancip. Nggih. Niki harus 2 nggih. 6 harokat. Waladhdallina. Memang panjang. Pakai napa hitungan tangan. Niki kurang lebih nggih. Misalkan yang terakhir yuwadduna man haddallaha. Monggo. Lagi-lagi diusahakan sama. Kalau ada 2 mat lazim, baik itu kalimi maupun harfi. Misalkan yang harfi ya, alif lam mim, lam lancip, mim lancip, maka diusahakan sama. Tetap sama-sama kira-kira, tapi diusahakan sama. Misalkan yang mat lazim harfi, misalkan alif lam mim, diusahakan mirip dengan la. Jangan sampai alif lam mim, itu gak imbang. Diusahakan imbang. Berarti alif lam mim. Tapi lagi-lagi itu kira-kira dipasno banget sampai susah. Yang jelas ora ketara jeglek ngoten. Mim ngoten. Nggih, niku beberapa prakteknya. Sampai kita nanti prakteknya penamaan ikhfa. Ini nomor 25. Kalau yang idhar otomatis jenengan sudah mempelajari di awal-awal ketika non sukun. Nah, ini tinggal ikhfa. Setelah itu kita akan praktek yang terakhir karena yang lain sudah bisa dipahami. Apalagi huruf tajwid nanti akan diterangkan Abah di jilid khusus. Apa itu? Jilid apa? Jilid 7. Nanti Abah sendiri yang memberikan penamaan-penamaan. Tapi yang penting ini sebelum istirahat nambah sedikit. Mungkin ini sudah jam 12 lebih dikit, mohon maaf nambah dikit ya. Untuk yang terakhir ikhfa ini yaitu bahwa kalau ikhfa hurufnya ada berapa Pak? 15. Jadi dari sekian hukum non sukun yang paling penting ikhfanya ini. Itu dari 15 huruf ini itu tidak dalam posisi sama cara bacanya, tetapi disesuaikan makhrajnya. Contoh, nak jenengan setelah nun kok tak, nah, itu berarti ikhfanya di tak. Anta. Kalau setelah nun adalah kaf, maka ikhfanya ada di kaf. Ing kuntum. Jadi bukan sama ing kuntum. Bukan. Ing kuntum itu berarti kabeh, enggak. Engnya itu disesuaikan huruf setelahnya. Jadi ing kuntum. Setelah nun kok huruf tebal, maka menjadi tebal. Contoh di baris akhir. Setelah nun kok dho, maka harus wala ditaruh di huruf dho. Au zuhurihim. Jadi enggak biasa. Enggak. Jadi disesuaikan huruf setelahnya. Au zuhurihim. Coba kita praktek.
wala auzuhuri. Ngoten nggih? Nggih. Niki kalau apa namanya hurufnya jenengan pinten hurufnya? 15. Cara menghafal 15 gimana? Kalau dulu ketika belajar ilmu tajwid napa? Sif datana juda sasin. Nah, sadar wis nggih? Wis ngapalno bait syair, ngapalno huruf awale. Lah kadang jenengan saged menggunakan teori hitungan. Alah tek wis punjul, Pak. Engko wae diterusno lah. Oh, ben seger mangan dhisik, nggih. Ah, nggih. Mugi-mugi nak misalkan Abah mangke tesih istirahat, kaulo sing neraske sampai Abah datang. Jadi salat zuhur teng pundi, Mas? Mriki. Musala. Oke. Nggih, mboten napa-napa. Aku salat ning kene ora apa-apa. Mriko mawon. Oke. Niki tesih posisi kita masih di jilid 4 di ikhfa 25 ngoten nggih? Nggih, mangke seumpama tesih kula teras ke kedap, setelah itu mungkin Abah yang akan meneruskan. Terima kasih. Selamat beristirahat, salat dan semoga Allah memberikan kesehatan dan kemanfaatan. Al-Fatihah. A'udzubillahi Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kirang langipun nyuwun pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dumawah adicara ingkang sajengipun nggih menika pembinaan sesi yang ketiga ing mriki badhe dipun sampaikan dumateng panjenenganipun Kiai Ahmad Faiz LCMA dumateng panjenenganipun wekdal kawula sumanggaaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lemes, Bu. Nggih. Nggih. Semoga siang ini Allah berikan semangat kita untuk tetap bisa membersamai Al-Quran, dan semoga yang kita baca, yang kita sharingkan membawa berkah manfaah fid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillah. Dawuh Abah wau kula ken ngrampungake juz sekawan. Mangke Abah akan memulai dari juz 5, 6 dan 7. Sebenarnya poin-poin utamanya sudah selesai, cuman tadi di babak-babak akhir ada yang tersisa. Yang paling penting kalau di sini tadi dibuka kembali nggih, engkang halaman berapa? 25. Secara umum dari berbagai generasi dan beberapa ilmu tajwid, kita diajarkan untuk menghafalkan huruf-huruf dalam hukum non sukun dan tanwin. Dan yang paling banyak biasanya berhubungan dengan huruf napa? Ikhfa. Dulu kita pernah menghafal dengan sif datana dan seterusnya. Kemudian ada pula yang menghafal dengan cara napa nika? Tesih kelingan jenengan yang pangen urutan. Ta sa jim pakai 3-3. Masih ingat gimana itu? Ta sa jim dal dal za sin shen sod dot to do fa kof kaf. Biasanya latihannya dari pelan menjadi cepat. Coba kita pelan sampai cepat. Nanti kita akan coba dengan yang lain. Coba. Ta sa jim dal dal za dot to do fa. Lebih cepat lagi. Ta sa jim dal dal za sin sen sot dot to do fa. Lebih cepat lagi. Ta sa jim dal dal za sin sen sot dot to do fa kof kaf. Lebih cepat lagi. Ta sa jim dal dal za sin sen sot dot to do fa kof kaf. Sampai anak-anak dengan semangat itu lagi-lagi tersentil kecerdasannya. Kemudian ada pula yang menggunakan cara dengan nadhoman. Atasa jim dal zal za sin. Gimana? Ada yang pakai gitu gak? Tasa jim, Tasa jim
dal dal, dal dal za, ya. Tasajim, dal dal za sin, shin sod dot ta dha fa qaf kaf. Coba ulang. Tasajim, za sin, shin sod dot ta dha fa qaf kaf. Itulah huruf 15 yang dibaca ikhfa. Coba. Tasajim, za sin, sin sod ta dha fa. Itulah huruf 15 yang dibaca ikhfa. Terus dilanjutkan sholawatan. Sholatullah salam ala toha rasul. Sholatullah ala yasin. Makanya di Yambua itu ada CD isinya lagu-lagu untuk menghafal metode-metode atau kaidah yang ada di buku. Misalkan jenengan punya metode lain atau cara sholawat lain tidak harus sama, itu di Yambua tidak masalah. Ngerti ya? Yang penting materinya sama. Apakah jenengan pakai lagi tasajim, tasaja, sensasot, dot, fakoh, dot, fakoh, kaf, atau pakai apa tadi? Tasajim, dal, zasin, sensodot, todofa, kof, kaf. Itulah huruf 15 yang dibaca ikhfa. Itu ada satu CD itu lengkap dengan berbagai kaidah. Jadi sebenarnya Yambua materinya sama, tapi jenengan punya kreativitas itu tidak dilarang oleh Abah. Dan bahkan bisa diusulkan ke kami untuk bisa kita dokumentasikan. Kalau untuk anak-anak untuk menghafal antara yang dengung dan tidak dengung, ini malah Abah memberikan solusi praktis di paling bawah, nomor 25. Setiap non sukun harus dibaca dengung selama 2 harokat kecuali bertemu dengan 8 huruf. Jadi sing dihafalno cuman 8 huruf, nak 8 iki ora ono dengunge, selain 8 ada dengungnya. Apa itu 8? Hamzah, ha, ha, kho, ain, rin, lam, ro. Coba kita. Hamzah, ha, ha, kho, ain, rin, lam, ro. Nak bocah wis apal huruf ini, berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kok hafal 8 ini berarti pokoknya nak 8 ora ono hunae, selain 8 ono hunae. Nah, itu salah satu solusi yang diberikan Abah untuk menghindari hafalan-hafalan tadi. Tapi lagi-lagi di lapangan itu untuk memberikan fokus anak, sentilan anak itu bisa dengan beraneka ragam dan itu tetap diperbolehkan. Salah satunya dengan cara tadi lagu dengan urutan huruf, termasuk yang diberikan Abah. Kalau tidak dengung berarti bertemu huruf hamzah, ha, ha, kho, ain, rin, lam, ro. Selain itu ada gunnahnya itu. Nah, itu langsung kita akan sampai kepada yang terakhir, yaitu halaman berapa, Pak? Halaman berapa? Kalau di Tengkulo halaman 45. Nak teng jenengan duka, soalnya niku kadang nomor urut. Yang awalnya itu adalah wa may yattaqillaha. Nggih. Oke. Sudah ditemukan kalimatnya? Kebetulan di laptop tidak ada. Ini langsung kita sampaikan tadi, nomor 45. Kita baca, kita praktekkan. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy
Oke. Jenengan kok yusra betul, tapi pelajarannya belum sampai. Awas, lagi-lagi jangan menggunakan kemampuan kita, tetapi pelajarannya anak-anak. Berarti bacanya yusra apa yusron? Yusron. Oke, kita ulang. Wa may yusron. Jenengan yusro betul, tapi pelajarannya belum sampai. Dikasih catatan. Di sini tetap yusron. Yang kedua, ha mim ain awas. Ketika baca ain, maka di sana akan ada ikhfa. Nun bertemu apa? Sin. Berarti nanti akan ada ikhfa dengan makhraj sin. Ain. Jadi ain itu panjang. Ain. Ikhfa-nya pakai sin. Kemudian ketika sin masuk ke qaf, berarti ada ikhfa yang di makhrajnya qaf. Berarti gimana? Jadi ongnya itu sudah di qaf. Coba diulang. Oke, lanjut. Oke. Wa is Oke. Awas, kaf berarti ada hamesnya. Jadi kaf ketika sampai f itu kaf, okay. Fa-nya harus kelihatan. Suara fa-nya. Di situ nggak ada fa-nya, tapi huruf kaf itu dalam pelafatan ada fa-nya. Jadi harus kaf. Nah, fa-nya harus kelihatan. Kemudian ainnya itu nanti akan ada ikhfa dalam makhraj apa? Shad. Berarti ada ayu. Langsung makhraj shad. Ayu. Shad. Awas terakhir ada apanya? Qalqalahnya. Jadi kaf ada hamesnya, shad ada qalqalahnya. Coba diulang. Kaf. Oke. Awas. Dzikru ada kaf. Bacanya bukan dzikru, bukan. Ada apanya? Hamesnya. Caranya gimana? Tangan ditaruh di depan. Dzikru. Kok ada angin keluar? Sudah betul. Kok belum keluar? Keluarkan. Ulang. Dzikrurah. Lanjut. Ada ikhfa nun sukun bertemu fa. Berarti bukan ang umum, tapi langsung masuk ke fa.
Dipersiapkan fa-nya. Wala ala anfusikum. Tapi kok nak wis maca tenan ora usah mboten nggih. Niki latihan mawon. Dokok ikhfae. Masuknya ke fa. Diulang lagi. Wala ala awas kalimat ala di situ mat apa? Jaif. Nggih, lanjut terakhir hatta awas jangan siqola niki belum belajar berarti napa? Siqo. Oke. Yang perlu diberikan lagi adalah aqallat. Ini ada hamesnya. Biasanya kalau tak ketemu sin, kalau enggak biasa hilang hamesnya. Kita ulang sekali lagi. Hatta aqallat bam Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.